Apakah ada hadis yang menjelaskan cabang-cabang iman yang lainnya, Ustaz? Di situ aja dipahami dengan baik. Ya. Yang sudah dijelaskan itulah pahami dengan baik. Lah kok ndak tekok liyane apa? Ya. Kalau mau ada apa-apa, kalau ada mau apa? Yang sudah jelaskan Nabi aja, iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang lebih. Yang paling tinggi, iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah dan Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Ada sesuatu benda yang ada di jalan mungkin bisa mengganggu orang pengguna jalan itu. Ya, kamu singkirkan biar tidak mengganggu orang lewat jalan itu. Itu termasuk bagian dari iman. Tambah lagi al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu juga bagian dari iman. Maka orang yang tidak malu fasna masita, ilam tastahyi fasna masita. Kalau orang sudah tidak punya malu, berbuatlah semaumu, sakarmu. Orang diisin berbuatlah sakarmu. Diumbar oleh Allah. Kalau orang tidak punya malu, berarti tidak punya iman. Karena malu itu bagian dari iman. Kalau orang tidak punya malu berarti sudah tidak punya iman. Tidak punya iman maka berbuatlah sakarmu. Mau serang diisin. Ya. Menipu tidak malu, bohong tidak malu, ya, khianat tidak malu. Sudah apa saja kamu lakukan memang kamu tidak punya malu. Artinya tidak punya iman. Ya. Kalau kamu masih punya iman mesti punya malu. Karena malu itu bagian dari iman. Terus kowe diamalke udah bae rasa golek cabang-cabang liyane. Itu aja kamu belum tentu usah ngamalke tenanan kok liyane barang. Apalagi Halaman 5. An Abi Barzatal Aslami anna Aba Barzata qol qultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inilah adri la'asa antam dia wa abqa ba'daka fazawwidni syai'an yanfa'unillahu bihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'al kadza wa amirral adza anit tariqi rawahu Muslim. Dari Abu Barzah Al-Aslami bahwasanya Abu Barzah berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengetahui. Boleh jadi engkau mendahuluiku, sedangkan aku masih hidup sesudahmu. Maka berilah sesuatu bekal untukku, yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah demikian, dan singkirkanlah gangguan di jalan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2022. Mohon penjelasan pada sabda Rasulullah, kerjakanlah demikian dan singkirkanlah gangguan di jalan. Kan kebaikan kan. Tadi Rasulullah menjelaskan iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. 60 atau 70 itu bukan hitungan 1, 2, 3, 69, 70 bukan. Ya, lebih. Itu menunjukkan bilangan yang sangat banyak. Bahasa Arab itu sudah saya katakan 3 itu sudah termasuk jamak banyak. Apalagi 7 lebih banyak lagi. Apalagi 70 lebih banyak lagi. Semua kebaikan-kebaikan itu bagian dari iman. Maka Rasulullah menunjukkan lakukanlah ini. Tentu yang ditunjuk itu kebaikan-kebaikan. Karena sahabat tadi tanya, ya Rasulullah, nasihatilah padaku. Mumpung engkau Rasulullah masih hidup,
bisa jadi nanti Rasulullah itu meninggal mendahului saya. Rasulullah sudah meninggal, saya masih hidup. Maka mumpung Rasulullah masih hidup, apa yang harus saya lakukan? Besok kalau Rasulullah sudah mati, saya kan sudah tidak bisa tanya pada Rasulullah. Mumpung Rasulullah masih hidup, saya ketemu Rasulullah, maka pesankan padaku ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Bisa jadi nanti engkau mendahului saya. Nah kalau engkau sudah tidak ada, saya bertanya kepada siapa? Maka mumpung masih ketemu Rasulullah, apa yang menyebabkan saya masuk surga, tolonglah nasihati saya. Nah, Rasulullah menunjukkan, lakukanlah ini, lakukanlah ini, lakukanlah ini. Tentu ini tadi yang baik-baik. Ya. Termasuk diterangkan, singkirkanlah gangguan yang mengganggu orang di jalan. Ya. Misalnya ada sesuatu yang ada di jalan, nanti bisa mengganggu orang yang pengguna jalan itu, supaya kamu singkirkan, termasuk pesan kebaikan. Dan itu semua yang disebut tadi cabang-cabang dari iman. Ya. Yang ditunjukkan Rasulullah kaza tadi tentu yang baik-baik, cabang dari iman. Maka ada lagi dalam hati tadi, kalau kamu melihat dahak di masjid, tutuplah, termasuk kebaikan, bagian dari iman ini. Ini wong adu dahak. Dahak inget enggak dahak? Apa dahak itu? Ya. Neng masjid, nek kowe weruh liyakno masjid, tutupono, diuruki. Ya, diuruki. Ya, kalau yang masjid itu berarti menggambarkan masjid zaman Rasulullah berbeda dengan masjid sekarang. Nek saya kan mau ngeliat neng masjid itu gebukono. Mau ngeliat kalau neng masjid. Kalau zaman Rasulullah itu menunjukkan karena lantainya, alasnya itu masih pasir. Kalau Rasulullah nek bar salat biasa ngrusapi dahinya sebab kena debu, kena pasir. Lo itu barang neng kono. Nah, kalau kamu melihat orang meludah di masjid, kamu lihat ditutup dengan debu atau dengan pasir tadi, itu termasuk kebaikan, itu cabang dari iman. Walaupun itu yang rendah, yang tinggi la ilaha illallah, yang rendah itu menutup ya, debu. Orang dahak itu atau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di dalam perjalanan orang yang lewat di jalan itu, kamu singkirkan, itu termasuk cabang dari iman. Ini orang mau berbuat baik itu banyak jalan, wong 70 lebih. Semua kebaikan-kebaikan itu asal dilihati di dalam melakukannya dilandasi dengan iman, jadi amal baik. Ya, apalagi? Halaman 7 masuk ke halaman 8. An Buraidah qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insani sittuna wa salasu mi'ati mafsilin fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha shadaqatan qalu famanil ladzi yutiqu dzalika ya Rasulullah qala an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha awi syai'u tunahihi anit tariqi fa in lam taqdir faraqatad duha tujzi'u angka rawa Ahmad. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup dahak yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Hadis riwayat Ahmad juz 9 halaman 20 nomor 23059. Menyingkirkan gangguan di jalan adalah suatu akhlak yang baik bagi seorang muslim.
yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, orang lain, dan boleh jadi bermanfaat untuk orang banyak. Dan itu bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Bagaimana cara memahami hadis ini, Ustadz? Sedangkan sholat duha itu manfaat atau pahalanya bagi mereka yang melakukan. Sedangkan kalau menyingkirkan gangguan bermanfaat bagi banyak orang. Misalnya pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas sebagai contohnya, Ustaz. Coba kamu baca ulang itu. Artinya kamu baca. Dari Buraidah ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia itu ada 360 persendian yang ia harus bersedekah untuk tiap-tiap persendian itu. Para sahabat bertanya, lalu siapa orang yang mampu mengerjakan yang demikian itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, engkau menutup daha yang berada di masjid dengan tanah, itu merupakan sedekah. Atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu merupakan sedekah. Jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Ulangi dari itu kalimat terakhir tadi. Jika kamu tidak mampu, Sekali lagi. jika kamu tidak mampu, maka mengerjakan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi bagimu. Paham nggak itu? Kalau mampu, kamu itu menyingkirkan diri dari menyingkirkan duri atau hal yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan. Kalau kamu mampu, ada pohon tumbang di jalan, kamu singkirkan. Kalau kamu mampu, ada tanah longsor nguruki jalan, kamu singkirkan. Itu semua kebaikan. Kalau kamu mampu. Lah kalau tidak mampu, apa tuh rasa sedekah? Kamu sholat 2 rakaat duha itu sudah mencukupi semua itu. Kalau kamu tidak mampu, bagaimana kamu akan mampu menyingkirkan pohon tumbang di jalan? Wong kamu jalan saja tidak bisa. Bagaimana kamu menyingkirkan duri di jalan? Kamu jalan di jalan itu saja nggak bisa jalan, ya, nggak bisa, ya kan? Bagaimana kamu mau menutup dahak di masjid? Wong kamu ke masjid saja nggak jalan ke masjid nggak bisa. Ada ndak orang tidak bisa jalan ke masjid? Bisanya hanya di rumah, kuwi ning dhuwur ngamben terus. Ya, apa terus ora disedekahi? Ya, persendiannya tadi. Lah kalau kamu tidak mampu, bukan berarti terus bebas tidak menyedekahi sendi-sendinya. Kamu sholat 2 rakaat. Itu menutup semua itu. Ya, kalau memang tidak mampu semua. Nah kalau sholat pun tidak mampu, disolatke. Artinya